Baik, nah, kita lanjut Pak Bupati. Ya. Ini lagi semangat ini memang, apalagi terkait dengan anak-anak milenial ini. Ya, ya, ya. Generasi-generasi muda ini yang memang harus dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus. Pak Bupati, kalau pandangan dari Pak Bupati, kemudian inilah visinya dari Pak Bupati terkait dengan para masyarakat milenial, anak-anak muda di Tabanan ini, bagaimana Pak Bupati? Baik, menarik sekali nih. Saya juga dulu coba meriset gimana sih kok orang tidak begitu betah, orang begitu tidak mencintai bergerak, bekerja di sektor pertanian. Padahal hasil produksi pertanian kita kadang-kadang jauh lebih tinggi daripada sektor yang lain nih. Maaf, bukan membandingkan. Tapi kok dimarginalkan. Jadi seolah-olah bergerak di sektor pertanian tidak ada pilihan. Ketika udah pensiun jadi guru, pensiun jadi PNS, pensiun jadi polisi, TNI, baru ngambil cangkul dan lain-lain masuk pertanian. Jadi seolah seperti tidak ada pilihan menarik buat anak-anak muda. Nah ini yang saya riset. Nah sekarang, ternyata paradigma. Bagaimana merubah paradigma sehingga petani itu dicintai oleh anak muda. Astungkare kemarin, saya coba test case. Ketika ada COVID. Nah, jadi anak-anak muda Tabanan yang bergerak di sektor pariwisata kemarin pulang kampung karena nggak ada pekerjaan. COVID juga mengajarkan bagaimana kita pulang kampung untuk membangun wilayahnya. Dulu sawah-sawahnya, kebun-kebun ladangnya, ada kebun coklat, ada kebun manggis, ada kebun durian. Tidak ditengok. Dianggurin. Yang dulu, buah-buahan segala macam di Tabanan ada. Nah karena COVID kemarin ditengok, ternyata kita punya ini, ternyata kita punya itu. Uta-ute melalui internet segala macam. Ternyata memiliki segmen pasar. Nah pemerintah memberikan sport, bagaimana anak-anak muda menjadi petani milenial, petani keren. Petani milenial, petani keren. Nah, kebetulan juga kita punya contoh. Kita punya di salah satu putra Tabanan bernama Bapak Kade Surya punya pabrik coklat di Tabanan. Ini keren nih, petani muda keren. Pak Kade ini juga petani muda yang menghimpun anak-anak muda dalam komunitas hampir lebih dari 200 punya komunitas anak-anak muda petani milenial. Diberikan edukasi, diajak bertani dan lain-lain melalui apa? Teknologi, internet segala macam. Tampilannya beda. Dulu kalau ke sawah kadang-kadang pakai pakaian yang sengaja, pakai baju yang kotor dan sekarang pakai celana jeans, topi yang keren-keren, kacamata hitam, bawa laptop di sawah-sawah gini, memasarkan hasil produksinya lewat internet. Punya durian sekian, punya buah kopi sekian, punya sayur mayur. Sekarang anak muda udah mulai keren. Segmen pasarnya hotel-hotel melalui internet. Ini yang kita dengan komunitas setiap event-event apa kita berikan edukasi sehingga nanti alih generasi dari generasi tua-tua, generasi milenial menjadi petani di Kabupaten Tabanan. Tetap tidak meninggalkan agrarisnya. Betul. Karena Tabanan memang kabupaten agraris salah satunya Pak Bupati ya. Nah, luar biasa, ini tantangan untuk kawan-kawan milenial dan sudah ada buktinya bahwa petani keren kalau dia bertani, menjadi petani itu juga menjanjikan hidup. Iya, betul. Ya, dan gengsinya justru naik. Penghasilan tidak kalah. Tidak kalah, justru 2 kali lipat. Dua kali lipat. Kadang-kadang kan gengsi. Gimana kerja di sini? Wow, hebat. Padahal kalau bertani 2 kali malah hebat daripada itu. Baik. Ini tugas pemerintah untuk mengedukasi lagi. Oke. Nah, kita lanjut Pak Bupati. Ini juga kan Tabanan ini menjadi salah satu yang membedakan dari kabupaten lain adalah tentang boleh dikatakan keheroikannya sebagai kabupaten pahlawan. Sebetulnya apa sih apa yang ada di dalam Tabanan? Saya dulu awalnya juga sama, tidak mengerti sejarah. Ketika saya pelajari buku-buku sejarah dan saya tanya para ketua-ketua yang ada di Tabanan, saya datang ke Puri, saya tanyakan tentang sejarah Tabanan dan saya baca beberapa referensi. Ternyata luar biasa. Jadi tidak salah Bung Karno dulu mengatakan tentang jas merah. Jas merah ini artinya jangan sekali-sekali lupa dengan sejarah.
akar kita, jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Oke. Bangsa yang besar, daerah yang maju, ketika daerah itu tidak meninggalkan akar budayanya, sejarahnya. Nah, Tabanan ini, ketika tahun 45, Bung Karno dan Bung Hatta dan para pejuang memerdekakan Republik ini. Tahun berikutnya di tahun 46, ternyata sekutu datang lagi. Belanda datang memboncengi sekutu, menjajah lagi. Di mana-mana ada pemberontakan, ada kita mau dijajah, termasuk Bali. Waktu itu Pak Gusti Ngurah Rai tidak mau dijajah lagi oleh bangsa Belanda dan lain-lain. Mereka mengimpun kekuatan beliau-beliau itu, Bapak Gusti Ngurah Rai dan para pejuang. Mengimpun kekuatan di mana? Di Tabanan. Terjadilah yang namanya Perang Puputan Margarana yang sangat heroik. Habis-habisan, Puputan. Hanya Tabanan yang mengenal Puputan Margarana. Dan ada candi besar di situ, Candi Kusuma Bangsa di Margarana. Dan kita juga memiliki Taman Makam Pahlawan di Tabanan. Hanya di Tabanan yang memiliki makam pahlawan. Nah, ini yang membedakan. Nah, di situ kami sampaikan kepada generasi muda, anak-anak muda milenial, anak-anak muda, banggalah sebagai orang Tabanan. Kenapa? Lihat tuh leluhur kita. Dari 46, kita berjuang habis-habisan memerdekakan Republik ini dan memerdekakan bangsa ini dan Bali dan Tabanan. Dengan tetesan darah dan tetesan air mata. Luar biasa heroiknya. Jadikanlah Sauri toleran untuk bagaimana anak muda ini, ayo sekarang, dulu bagaimana mengusir penjajahan, sekarang mengusir kemiskinan, kebodohan, dengan bagaimana, jangan lupa dengan sejarah. Jadi ada daya juang, ada semangat kebersamaan, nindehin Gumi, nindehin daerahnya Tabanan khususnya. Maka dari itu, saya selalu kadang-kadang pakai baju, bangga sebagai orang Tabanan. Banyak yang bertanya, apa yang dibanggakan? Dari zaman dulu, heroik. Banyak seniman-seniman Tabanan juga lahir dari Tabanan, seperti Mario. Nah, ini maestro kita. Juga Pak Nyoman Warte juga maestro kita. Jadi putra-putra Tabanan juga hebat-hebat di luar. Jadi patutlah kita juga menyampaikan bangga sebagai orang Tabanan. Bangga jadi orang Tabanan. Bangga jadi orang Tabanan. Luar biasa. Pak Bupati, sayang sekali waktunya memang sedikit. Lain waktu kita bincang-bincang lagi Pak Bupati. Terima kasih. Tapi paling tidak inilah kita melihat bagaimana pembangunan di Kabupaten Tabanan sangat masif Pak Bupati dan sangat dirasakan oleh masyarakat juga, dan progresivitasnya kelihatan. Ada perbaikan-perbaikan. Tentunya nanti menuju goals untuk masyarakatnya makmur, masyarakatnya sejahtera, kemudian Kabupaten Tabanan maju ke depan. Sebagai agraris tetap perkuat pariwisata, sudah pasti. Tadi anak-anak milenialnya diajak sudah bangkit ke depan, dan tadi menuju era baru yang aman, unggul dan madani. Sekali lagi matur suksma Pak Bupati. Terima kasih. Selamat mengawal Tabanan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Dan salam kami untuk seluruh masyarakat Tabanan. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini memberikan inputan, wawasan, pengetahuan, dan juga inspirasi. Terlebih untuk masyarakat Tabanan untuk bersama-sama membangun Tabanan. Sekali lagi, bangga jadi orang Tabanan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Saudara. Saya Bambang Kalitus mengakhiri program Sapa Redaksi On Location bersama dengan Bapak Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang kita perbincangkan yang tidak kalah menariknya. Sekali lagi, sampai jumpa minggu depan. Dari Tabanan, saya undur diri. Om Santi.